Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dalam suasana Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang mengoptimalkan ibadah Ramadan. Sahabat kemanusiaan, Allah Subhanahu wa taala rahmati kita karena kita selalu berdoa dalam hari-hari dan bulan-bulan kita yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'banina wa balighna Ramadan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita semua itu. Alhamdulillah. Dan kini kita sudah berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Sahabat kemanusiaan, Allah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia, bulan yang agung, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah syahrun azim, bulan yang agung. Dia juga syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Dia juga syahrus siyam, bulan puasa. Dia juga syahrun yasdadu fihi rizqul mu'min, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan, perbanyak rezeki orang-orang yang beriman. Dia juga syahrun tudha'aful ujur, bulan yang lipat gandakan pahala, di mana pahala amalan sunnah di bulan Ramadan dibalas dengan pahala amalan fardu di bulan lain. Dan amalan fardu di bulan Ramadan dibalas dengan setara dengan 70 amalan fardu di bulan lain. Subhanallah, luar biasa. Ramadan juga merupakan bulan kesabaran, syahrus sabr, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga, dan kesabaran itu balasannya tidak terbatas. Juga di sana juga Allah Subhanahu wa taala karuniakan, lipat gandakan orang yang memberi buka puasa. Diampuni dosanya, dibebaskan dari belenggu neraka, dan diberi pahala seperti orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bahkan lebih dari itu, bulan Ramadan juga di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan lain sebagainya, banyak sekali keutamaan, kebaikan, keagungan bulan Ramadan. Seorang mukmin yang cerdas, al-mu'minu kayyisun fatinun. Seorang mukmin yang cerdas tentu tidak akan membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Tapi ia akan mengoptimalkan semua peluang, semua waktu, semua potensi akan digunakan agar bernilai ibadah. Dan bukan hanya itu, agar pahalanya berlipat ganda. Hanya para sufaha, orang-orang yang konyol, yang tidak mau tahu dengan berbagai kebaikan ini dan membiarkan Ramadan hanya sebentar ini berlalu begitu saja. Sahabat kemanusiaan, bagaimana kita mengoptimalkan ibadah Ramadan? Dalam mengoptimalkan ibadah Ramadan, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami tentang fikih puasa Ramadan, sehingga kita tahu pasti syarat puasa Ramadan, rukun puasa Ramadan, yang membatalkan puasa Ramadan, yang membatalkan pahala puasa Ramadan, yang merusak pahala puasa Ramadan. Itu semua harus diketahui dengan pasti, bukan meraba-raba, sehingga kita melaksanakan puasa Ramadan dengan baik, puasa yang berkualitas, karena kita berpuasa ala basirah, dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua yang harus kita lakukan agar kita optimal memanfaatkan Ramadan, mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya adalah seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan, menjalankan semua aktivitas kehidupan Ramadan ini dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sabar. Karena apa?
Karena ketiga hal tersebutlah yang akan menjadikan amal perbuatan kita berpahala. Kita melaksanakan semua amal ibadah nggak ikhlas, maka nggak akan jadi pahala. Kita ikhlas, tapi kita nggak tulus, maka nggak akan jadi pahala. Kita ikhlas, kita tulus, tapi kita tidak sabar menghadapi godaan, maka sia-sia amal kita. Maka menjalankan puasa dan aktivitas kehidupan Ramadan itu dengan ikhlas, tulus, dan sabar. Kemudian yang keempat, yang membantu kita untuk bisa mengoptimalkan amaliyah Ramadan adalah mendahulukan ibadah-ibadah fardu terlebih dahulu dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Apalagi ibadah mubah. Jangan dibalik-balik. Karena semua yang kita lakukan, baik mubah atau makruh atau haram, bahkan na'udzubillah gitu ya, atau fardu atau wajib, itu semua memerlukan waktu, memerlukan tenaga, memerlukan modal, bahkan kadang-kadang harta dan uang. Nah, yang fardu didahulukan. Nah, apa hal-hal yang fardu ini di bulan Ramadan? Di antaranya adalah puasa Ramadan. Jadikan puasa yang paling optimal dan paling terbaik. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini harus diprioritaskan amalnya di bulan Ramadan sebelum yang lain-lain. Bagi yang laki-laki berjamaah di masjid. Kemudian yang lain lagi adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amalan fardu, ibadah fardu di sini. Dengan menegur orang tua, menyapa orang tua, mencium tangan orang tua, dan seterusnya. Semampu yang kita bisa lakukan. Yang jelas adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang fardu juga adalah membayar hutang. Kalau ada hutang, dibayar. Di bulan Ramadan jauh lebih baik. Karena apa? Pahalanya akan berlipat ganda. Karena ini fardu. Kemudian juga membayar zakat mal. Apabila punya zakat mal, bayarkanlah di bulan Ramadan. Ini fardu. Maka pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Di luar bulan Ramadan. Sayang seandainya kita tidak menggunakannya. Kemudian juga zakat profesi. Laksanakanlah di bulan Ramadan ini. Kemudian juga membayar zakat fitrah. Jangan sampai kelupaan. Bayar zakat fitrahnya. Nah, dan seterusnya. Dan jangan dibalik-balik. Contoh misalnya adalah jangan sampai kegiatan iftar bersama yang hukumnya sunnah, iftar itu hanya sunnah saja, sampai melalaikan melaksanakan sholat isya berjamaah yang pahalanya jauh lebih banyak karena enak ngobrol dengan teman-teman sealumni dan seterusnya. Jangan sampai sahur yang hukumnya sunnah dengan kekenyangan atau terlalu malam sehingga ketika datang sholat subuh masih tertidur dan ketinggalan sholat subuh di masjid. Dan bangun ketika orang-orang sudah pulang dari masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah kebalik-balik. Yang kelima, agar kita bisa optimal melaksanakan ibadah Ramadan adalah mengetahui prioritas ibadah yang mudah dan cepat yang mendatangkan ibadah. Misalnya adalah, contohnya kita harus tahu prioritas. Yang paling mudah diantaranya apa? Tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu sangat-sangat mudah. Bismillahirrahmanirrahim sudah dapat pahala langsung. Nah, bagaimana seandainya Anda memasak? Untuk masak, untuk membuat iftar, masih perlu belanja, masak, dan baru dimakan. Setelah itu baru mendapatkan pahala. Berapa lama yang kita lakukan? Kemudian kalau nggak bisa tilawah, dengarkanlah orang tilawah. Dengan pasangan, dengan suami atau istri, kita sudah kecapean, tolong bacain Quran dong, saya ingin mendengarkan. Nah, maka ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus. Karena apa? Karena pahalanya sangat banyak. Yaitu setiap huruf dalam Al-Quran mendatangkan kebaikan dan pahala. Juga yang berikutnya seperti memberikan iftar, itu juga pahalanya banyak sekali. Karena kita akan mendapatkan pahala besar. Pahala orang yang sebesar atau sebanyak pahala orang yang berpuasa. Yang kita beri iftar tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Walaupun yang kita berikan sebagai iftar itu hal yang sederhana, sebiji kurma, seteguk air, seteguk susu, seteguk sirup, sejimpit gula, sejimpit garam. Padahal kita tidak mungkin untuk memberi makan minum seseorang itu dengan seteguk, paling tidak 1 gelas. Masya Allah di sini. Kalau kita tidak bisa tidak bisa memberikan,
Maka kita membantu orang yang punya iftar, kita membagikan iftar kepada orang lain. Kita membantu orang, itu juga sudah akan mendapatkan pahala. Yang lain lagi diantaranya adalah sholat tarawih, karena dilaksanakan bersama-sama dengan orang banyak. Kenapa? Karena ketika bersama-sama dilaksanakan bersama orang banyak, ini akan menjadikan kita mudah. Juga lebih dari itu akan menjadikan kita semangat. Dan lebih dari itu, kita tidak akan riak karena semua orang melaksanakan. Ini luar biasa. Coba kalau seandainya kita melaksanakan qiyamul lail sendirian, nggak ada orang melaksanakan, kemudian ada orang lihat, mungkin bisa jadi riak. Tetapi ketika kita melaksanakan bersama-sama, apa yang kita riakkan? Karena semua orang melaksanakan. Tinggal kita memilih di masjid mana yang kita mau. Berikutnya, yang mengoptimalkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan adalah melakukannya secara berjamaah, bergotong royong, bersama keluarga, bersama lingkungan di kantor, dan seterusnya. Karena apa? Karena kebersamaan itu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, dan bisa menjaga istiqomah dan semangat dengan yang lain. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mengoptimalkan ibadah-ibadah Ramadan kita, sehingga gelar takwa bisa kita sandang, sehingga gelar minal aidin, orang-orang yang kembali suci, bisa kita sandang, dan gelar menjadi al-faizin, orang-orang yang menang, bisa kita sandang. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mendatangkan berbagai kebaikan, melaksanakan berbagai kebaikan di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ramadan mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.